Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pratiwi, NPM C1 Channel 20142. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34. Kita masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan pendapatan. Sekarang PSAK yang berkaitan dengan pendapatan, seperti kemarin kita bicara PSAK 23 dan sekarang kita akan bicara PSAK 34. Itu tidak lagi berlaku sejak dikeluarkan PSAK yang baru berkaitan dengan pendapatan dengan kontrak pelanggan, yaitu PSAK nomor 72. Sekarang, seperti apa perusahaan yang menjalankan bisnisnya melalui suatu kontrak dan itu hubungannya dengan konstruksi? Misalnya, perusahaan seperti Wiskita Karya, jadi perusahaan jasa konstruksi seperti yang membangun jalan tol. Timbul persoalan kontrak jasa konstruksi ini bersifat jangka panjang, jadi tidak selesai dalam satu periode. Persoalan secara akuntansinya muncul, itu bagaimana dengan pengakuan pendapatannya. Makanya PSAK itu mengatur untuk pendapatan dari kontrak konstruksi ada perlakuan khusus terkait dengan pengakuan pendapatan. Secara prinsip, penandingan selama proses pembangunan perusahaan konstruksi sudah memberikan atau menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, di tahun pertama perusahaan jasa konstruksi itu sudah menyelesaikan 10% pekerjaan dari 100% pekerjaan. Maka secara prinsip penandingan, jika kita sudah menyelesaikan pekerjaan 10%, maka kita berhak mengakui adanya pendapatan persentase pendapatan pekerjaan. Tahun kedua sudah selesai 60%, saat kita akan mengakui adanya pendapatan yang menjadi hak kita itu untuk 60%. Jika sudah selesai 100%, di tahun ketiga, maka semuanya sudah kita akui sebagai pendapatan sebesar nilai kontrak yang disepakati. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita mengakui pendapatan dari suatu kontrak konstruksi jangka panjang untuk pengakuan pendapatan setiap tahunnya. Yang harus diingat adalah kita menerapkan prinsip penandingan, di mana ketika pekerjaan itu sudah selesai berapa persen, maka kita harus mengakui adanya pendapatan sebesar persentase pekerjaan yang telah diselesaikan. Selanjutnya yaitu karakteristik kontrak konstruksi. Kita akan membahas mengenai beberapa materi mengenai karakteristik kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan jumlah aset, tetapi ia saling berkaitan. Maksudnya, ada kontrak konstruksi yaitu ada kontrak konstruksi itu orang membangun jalan, jembatan itu dalam satu paket. Tetapi beberapa aset yang dihasilkan yaitu jalan dan jembatan. Ada juga yang untuk aset tunggal, misalnya itu membangun gedung perusahaan. Kemudian, kontrak konstruksi ini meliputi yang pertama ada kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua ada kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak konstruksi bukan hanya pembangunan secara fisik dari konstruksi tersebut, tetapi juga sama halnya dengan berhubungan dengan persiapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memperoleh bangunan tersebut. Kemudian kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Dalam kenyataannya, jarang suatu kontrak yang sudah kita sepakati di awal tiba-tiba nilainya akan tetap karena meminta jasa kepada perusahaan konstruksi itu banyak maunya. Contohnya, pada saat disepakati awalnya kontrak misalnya adalah 2 miliar, lalu tiba-tiba di tengah jalan dia minta perubahan dari kontrak yang telah kita sepakati. Kemudian ada kalanya kita sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi itu memberikan reward atau bonus karena pekerjaannya itu lebih baik, lebih cepat dari tanggal yang sudah ditetapkan.
pendapatan kontrak. Kemudian, pendapatan kontrak itu terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak penyimpangan, dalam pekerjaan, kontrak klaim, dan pembayaran insentif. Jadi, jika saya mempunyai perusahaan jasa konstruksi, maka pendapatan bagi perusahaan saya itu bukan hanya pendapatan dari nilai kontrak awal, tapi juga penyimpangan dalam kontrak. Misalnya ada klaim, ada bonus yang diberikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyimpangan kontrak. Ada bentuk penyimpangan kontrak. Penyimpangan adalah suatu instruksi dari pelanggan atau yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Kemudian, penyimpangan yang dimaksudkan dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jadi, kita bisa memasukkan penyimpangan ke dalam dan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jadi, kita bisa memasukkan penyimpangan ke dalam pendapatan jika kemungkinan besar pelanggan itu menyetujui. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Selanjutnya adalah klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Peran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim yang dimaksud adalah pendapatan kontrak jasa. Klaim yang dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara handal. Selanjutnya yaitu pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Jadi, kita bisa saja mendapatkan pembayaran insentif dari suatu pelanggan apabila kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari tanggal yang telah disepakati. Pembayaran insentif dimasukkan dalam kontrak jika kontrak tersebut cukup aman, sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan dan jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Sekarang kita masuk bagaimana pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan. Maka yang paling lazim terkait dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi adalah menggunakan pendekatan persentase penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya yaitu pendapatan konstruksi PSAK 34. Ada dua metode akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Pada metode ini, kita mengakui pendapatan sebagai perusahaan jasa konstruksi seiring dengan beberapa persen penyelesaian pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang kedua, metode kontrak selesai. Pada metode ini, kita mengakui pendapatan jika kontraknya telah selesai dilakukan. Berarti kita menunggu sampai bangunan telah diselesaikan baru boleh mengakui sebagai pendapatan. Metode ini lazimnya kita menggunakan metode yang pertama, yaitu metode presentasi penyelesaian. Jadi pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan sudah diselesaikan. Kemudian, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan itu dilakukan. Kemudian, apa dasar pemikiran sehingga kita lebih banyak menggunakan metode presentasi penyelesaian?
Yang pertama, antara yang memberikan pekerjaan dan perusahaan yang melaksanakan jasa konstruksi memiliki hak yang dilaksanakan, sama hanya antara pelanggan dan perusahaan jasa konstruksi. Yang kedua, pelanggan memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja secara spesifik dari dalam kontrak. Yang ketiga, kemudian perusahaan jasa konstruksi memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pelanggan. Yang terakhir yaitu hasilnya penjualan berkelanjutan tadi, sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Jadi setiap perusahaan jasa konstruksi selesai melakukan pekerjaan, maka dia akan mengirim tagihan kepada pelanggan. Setiap perusahaan jasa konstruksi selesai melakukan pekerjaan, maka dia akan mengirim tagihan kepada pelanggan tersebut. Maka kita akan menerima pembayaran dan terus melanjutkan pekerjaan sampai pekerjaan itu diselesaikan. Kemudian perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jika pendapatan kontrak dapat diukur dan dengan andal, jadi kita harus tahu berapa nilai kontrak yang akan kita dapatkan ketika kontrak itu diselesaikan. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, ada kontrak konstruksi sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan handal. Jadi kita harus tahu bagaimana cara penghitungan berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembangunan itu. Kemudian biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasikan dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Dalam proses pembangunan banyak sekali penambahan-penambahan, baik maunya dari pelanggan maupun dari perusahaan jasa konstruksi. Ada tahapan dalam proses pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan. Cara untuk menghitung berapa persentase penyelesaian pekerjaan yaitu dengan cara menghitung berapa biaya yang dikeluarkan, bandingkan berapa total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian, menghitung berapa pendapatan yang akan diakui sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Misalnya kita mulainya dari 1 Januari 2020. Misalnya kita mulai dari 1 Januari 2020, di mana pembangunan itu membutuhkan waktu selama 3 tahun. Sekarang kita menghitung berapa persentase penyelesaian pekerjaan untuk setiap tahun. 31 Desember 2020, kita menghitung persentase pekerjaan dengan membagi biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal 31 Desember 2020 dibagi dengan estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dikali 100%. Menentukan pendapatan yang akan diakui pada tanggal 31 Desember 2020. Caranya adalah mengalihkan persentase penyelesaian pekerjaan yang sudah kita hitung di langkah pertama dikalikan dengan estimasi total pendapatan. Kemudian yang ketiga, di tahun 2021, perusahaan melanjutkan pekerjaan dan tentu persentase penyelesaian sudah bertambah. Misalnya pada tahun 2020, persentase penyelesaian pekerjaannya 20%, sedangkan pada tahun 2021, persentase penyelesaiannya pekerjaan itu 70%. Maka kita tidak boleh mengakui untuk tahun 2021 bukan 70%, tetapi yang diakui untuk tahun 2021 adalah sebesar 50%. Maka kita akan menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk periode sekarang. Caranya, pendapatan yang kita akui sampai 31 Desember 2021 dikurang dengan pendapatan yang sudah kita akui di periode sebelumnya.